Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain dan Ketua Majelis Ta'lim Malam Khamis Kanda Haji Muhammad Sawan, serta semua orang tua yang maaf tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya pada bapak-bapak semuanya. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, dan juga untuk muassis hadzal mushallah Kaum Haji Tahir bin Haji Rimin wa Hajah Siti binti Mahmud, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'alil darajatihim sunnahul jami'i ahlil qubur, khususan ila arwahi jami'i keluarga besar Majelis Ta'lim Malam Khamis Mushola Al-Falah, ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dharaihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'alil darajatihim. Wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratul Fatihah bismillah ishfi mardana wa ishfi mardal muslimin wa ishfi mardana ya Allah sallallahu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca berita mujmalah. Semoga iman kita bertambah terus bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Wa ba'du. Fa inna. Alhamdulillahi. Qad radina. Billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammad
Mohon maaf, ganggu sebentar. Itu ada rezeki nih sama jari abal Ustaz. Alhamdulillah. Buat orang tua saya tuh. Baik. Ada infak dari orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Rais Nalam, yang pahalanya untuk almarhum Bapak Nalam bin Bengkok, almarhumah Ibu Manih binti Saman, almarhum Bapak Haji Mahmud bin Haji Gayar, almarhumah Ibu Haji Mardiah binti Haji Mugni, almarhum Suhaib bin Haji Rais Nalam. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Pada Kamis kemarin kita bahas tentang rukun umrah dan wajib haji. Ya, betul ya. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunanul haji sab'un. Wa sunanul haji, sunnah haji. Sunnah itu mufrad, jamaknya sunan. Sunan artinya banyak sunnah. Wa sunanul haji, sunnahnya haji. Apa definisi sunnah? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ya rugi kalau kita tidak lakukan, apalagi dalam ritual ibadah haji. Kecuali memang ada hal yang tidak mungkin kita melakukan sunnah itu. Loh, kok melakukan sunnah kagak mungkin? Nah, nanti akan kita bahas. Sunnah haji sab'un itu ada 7. Ahaduha, yang pertama. Nah, ini yang pertama langsung sunnah yang berpotensi tidak mungkin kita lakukan. Apa yaitu? Al-ifradu, yaitu haji ifrad. Sunnah hukumnya haji ifrad itu sunnah. Apa definisi haji ifrad? Definisi haji ifrad adalah taqdimul haji alal umrati, yaitu mendahulukan haji dan mengakhirkan umrah. Dia berangkat ke Masjidil Haram Mekah, dia bikin haji dulu. Ntar hajinya udah rampung, udah kelar, baru umrohnya belakangan. Itu namanya haji ifrad. Itu hukumnya sunnah. Haji paling utama, paling afdol adalah haji ifrad. Tapi haji ifrad bisa berpotensi tidak mungkin kita lakukan kesunatan itu. Contohnya, kalau kita datang pada kloter pertama, gelombang pertama, hajinya masih sebulan lebih. Nah, kita kalau haji ifrad berarti kan udah pakai pakaian ihram. Padahal datangnya kemana dulu kalau gelombang pertama? Madinah dulu. Di Madinah udah pakai pakaian ihram sebulan lebih. Kagak boleh pakai pakaian dalam, nggak boleh kaos kutang, sempak, nggak boleh. Kagak boleh mandi pakai sabun, kagak boleh mandi pakai sampo. Kagak boleh garuk-garuk yang menyebabkan rambutnya rontok. Kagak boleh menyakiti binatang apapun. Kagak boleh berantem. Kagak boleh dosa sedikit pun. Kuat apa kagak? Kira-kira sebulan lebih. Kagak kuat. Nggak bakalan kuat, malah hajinya berantakan. Boro-boro meraih haji mabrur karena dia udah niat ihram, terus dia dosa mulu. Ya hajinya malah jadi berantakan.
Ini namanya haji ifrad. Paham apa enggak ini? Susah ya? Nah, gini. Nah, begini. Haji itu ada 3 haji. Yang pertama haji ifrad. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Ulang. Yang pertama haji ifrad. Yang kedua haji tamattu. Yang ketiga haji qiran. Haji ifrad itu bikin haji dulu. Jadi kita datang ke Masjidil Haram Mekah atau datang ke Arab Saudi, itu kita mau haji dulu, udah pakai pakaian ihram, udah niat haji, udah lengkap. Ntar selesai haji baru bikin umroh, itu namanya haji ifrad. Kalau bapak datangnya haji atau wukuf di Arafahnya kurang seminggu lagi wukuf di Arafah, haji ifrad. Berarti kita pakai pakaian ihramnya 7 hari kan seminggu lagi. Tambah tuh tanggal 9 Arafah, tanggal 10, 11, 12, 13 hari tasyrik, 14. Nah, paling tidak kita sekitar 2 minggu pakai pakaian ihram atau 10 hari lah bisa pakai pakaian ihram. Itu masih aman. 10 hari jaga untuk tidak melakukan dosa. 10 hari jaga untuk tidak melakukan hal yang dilarang Allah, yang kecil ataupun yang besar. 10 hari kagak pakai minyak wangi, kagak pakai sabun, kagak pakai sampo, kagak pakai sempak, kagak pakai pakaian dalam. 10 hari saya rasa sanggup. Karena kita datangnya udah mepet sama haji. Maka bikinlah haji ifrad. Paham ya? Kalau kita datang ke Masjidil Haram Mekah, itu kok haji masih sebulan lagi. Tanggal 9 bulan Arafah atau 9 bulan haji hari Arafah, tanggal 9-nya masih sebulan lagi. Kayak kita datang di sekarang. Ini kan tanggal 2 ini. 2 bulan Zulqa'dah. Lah kita udah berangkat sekarang. Berarti kan hajinya masih sebulan lagi, masih sebulan lebih. Bapak udah pakai pakaian ihram karena niatnya niat haji apa? Ifrad. Berantakan hajinya. Berantakan. Kagak mungkin Bapak itu mampu sebulan lebih mandi kagak pakai sabun, kagak pakai sampo, terus garuk-garuk. Ya, rambutnya kena 1 rontok, bayar dam. 1 rambut 1 liter beras. 2 rambut 2 liter beras. 3 rambut kambing. Tuh, kalau tiap hari rontok yang 5, lu bangkrut, duitnya habis lo beli kambing mulu. Paham ini? Ya, makanya ada haji ifrad, ada haji tamattu. Kalau kita datangnya sekarang ini, kita udah datang ke Masjidil Haram Mekah atau ke Madinah, padahal hajinya masih kapan? Masih sebulan lagi. Kita umroh dulu. Nah, niat itu umroh. Habis umroh pakai baju biasa lagi, mandi pakai sabun, pakai sampo, pakai minyak wangi, boleh. Nah, karena kita umroh duluan, hajinya nanti belakangan disebutnya haji tamattu. Paham? Jelas ya? Ya, paling kagak dikit-dikit paham dah ya. Haji ifrad itu paling utama. Saya dulu haji tamattu, enggak haji ifrad. Pengajian juga haji tamattu. Enggak haji ifrad, enggak. Karena memang ketika saya datang itu bikin haji masih 22 hari, masih lama. Ketika saya datang bikin hajinya tanggal 9 bulan haji atau hari Arafah, itu masih 22 hari lagi. Kagak kuat kita. Enggak bakalan kuat. Gelombang kedua tapi awal. Gelombang kedua tapi awal. Kloter 55 saya. Itu maktab saya ada di Jarwal. Nah, saya masih ingat banget itu. Namanya Syari Sitin. Tuh naik angkot itu paling sekitar berapa menit lah. 10 sampai 15. Jarang makanya saya naik angkot. Saya akan lari pertama subuh. Itu olahraga. Tuh, haji tamattu, haji ifrad. Haji yang disunnahkan itu hajinya adalah haji ifrad. Nah, Bapak nih misalnya nanti suatu saat dapat anugerah berangkat haji. Amin. Saya tanya,
Bapak berangkatnya kapan? Nanti guru tanggal 5 bulan Juli misalnya. Loh, 5 bulan Juli berarti kan dikit lagi wukuf Pak di Arafah. Iya guru, emang begitu saya berangkat kagak lama wukuf. Haji ifrat. Haji ifrat, jangan haji tamattu. Kenapa? Karena kita udah mepet sama wukuf. Berarti pakai pakaian ihramnya ya relatif singkat. Kalau kok disuruh kita menjaga diri tidak melakukan dosa, relatif waktunya sedikit. Ada nggak manusia yang kagak punya dosa? Kagak ada, tapi berusaha untuk tidak melakukan dosa kan wajib. Dan dalam haji kita melakukan dosa ada konsekuensinya. Dosanya dosa besar, hajinya udah kagak bakal diterima udah. Hajinya haji mardud kalau dosa besar. Kalau dosa kecil pahalanya makin berkurang. Kalau melakukan pelanggaran kena dam, mandi pakai sabun, pakai sampo. Udah begitu pakai minyak sebotol, serat lagi apa itu? Lagi ihram, lah kena dam, kena denda. Nah, denda mulu. Nah, pulang-pulang orang-orang boleh-oleh dia menjual segalanya. Nah, duitnya habis bakal dam. Nah, makanya haji ifrat itu untuk orang yang datang ke sono udah mendekati apa? Wukuf di Arafah, udah mendekati wukuf. Niatnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Aku niat haji dan juga ihram haji. Kagak perlu ada kata-kata nawaitul hajjal ifrat, enggak usah, karena kita haji duluan umrah belakangan secara otomatis itu haji apa? Haji ifrat. Kalau kita umrah duluan ntar hajinya belakangan itu haji tamattu. Kalau haji sama umrah dijadiin satu, ini nggak mungkin lah kalau sekarang, itu sulit sekali. Datang ke Masjidil Haram Mekah pengen haji, di jalanan dicegat sama musuh. Mau kemana kamu? Mau haji? Nggak boleh. Tolonglah Pak, kasih saya waktu Pak. Ya udah, saya kasih waktu kamu cuma 3 hari. Nah itu kan nggak mungkin, kita umrah habis waktunya buat umrah. Bikin haji habis waktunya buat haji. Ntar umrohnya kagak kalau kita haji doang. Kalau umroh, hajinya kagak bakal umroh doang. Jadiin satu, haji dan umroh. Aku niat haji sekaligus umroh. Itu namanya haji apa? Qiron. Qiron itu artinya nyatuin antara haji dengan umroh. Paham ini? Paham dikit-dikit ya? Insya Allah. Ya kalau belum haji begitu, bayang-bayang mulu. Ya kan saya bilang, sama juga kita belum nikah. Orang ngomong nikah itu enak banget, bayangin doang apa enaknya. Karena belum. Kalau udah, pengen nambah kan gitu. Sama juga haji, yang udah haji pengen haji lagi. Tanya nih orang tua kita, Pak Haji Rais Nalam, Pak Haji Zain, Bang Haji Sawan yang udah pada haji. Tanya deh, pengen gak haji lagi? Kagak ada orang Islam yang kagak pengen. Bagaimana haji itu anugerah dari Allah. Ya Allah. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Untuk menyaksikan manfaat-manfaat besar yang Allah sediakan untuk mereka. Haji. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin wa razaqahum min bahimatil an'am. Wa Allah wa razaqahum, diberikan rezeki Allah min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak yaitu onta, sapi dan kambing. Kita tiap hari itu blenger mau makan daging apa gak ada. Daging onta, daging sapi, daging kambing. Satu orang haji tamattu 1 kambing. Yang haji tamattu berapa ribu orang. Belum termasuk korban. Titik nomor 1 haji ifrat. Wa huwa taqdimul haji alal umrati. Bikin haji dulu. Datangnya saya ulang lagi. Kita datang udah mepet apa? Wukuf. Guru doain ya, saya mau haji. Ya alhamdulillah, saya doain. Kapan berangkat Pak? Tanggal 5 guru. 5 apa? Bulan Juli. Ya Allah, nah itu kan 5 hari lagi wukuf di Arafah berarti ya. Ya guru, emang saya paling terakhir. Udah kloter paling terakhir menurut saya itu. Ya udah, hajinya haji ifrat. Jadi ntar di pesawat udah pakai pakaian ihram, niatnya niat apa? Haji.
Nama itulah hajja wa aqramtu bihi, aku niat haji dan ihram haji. Ini belum saya baca, saya terangin. Karena Bapak nyampe Masjidil Haram itu udah pakai pakaian apa? Ihram kan ya. Sementara udah haji apa belum? Belum, ntar masih nunggu 5 hari lagi kan wukuf. Nah itu Bapak tawaf. Tawafnya namanya tawaf kudum. Tawafnya namanya tawaf kudum. Kudum itu artinya tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang, tawaf kudum, tawaf 7 kali. Diniatin, aku niat tawaf kudum karena Allah. Bang Haji tawaf kudum apa enggak? Kagak. Haji tamattu kagak mungkin tawaf kudum. Kita datang ke masjid, tawafnya tawaf apa? Tawaf umroh. Karena kan kita umroh duluan. Ketika kita sampai Masjidil Haram berarti kita tawaf umroh. Tawaf umroh itu menggantikan tawaf kudum karena kita umroh duluan. Tapi kalau yang haji duluan, bukan harus tawaf. Tawafnya namanya tawaf kudum. Tawaf kudum artinya tawaf selamat datang. Udah selesai tawaf, ya udah. Tawaf kudum, kita masih pakai pakaian ihram. Jaga akhlak, jaga ucapan, jaga makanan, jaga sikap, jaga perbuatan, jaga hati. Jangan sampai melakukan yang dilarang sama Allah. Ada cobaannya, la ilaha illallah, cobaannya berat banget. Orang haji dari rumah mesra banget sama bininya. Ini bukan katanya, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Saya nggak sebut siapa orang mana, nggak penting itu. Tapi jelas ada. Dari asrama haji bininya dipotoin mulu, cekrek. Udah kayak fotografer. Di lift, enak buat ngeliatinnya dia mulu foto. Cekrek. Di pesawat juga foto. Bininya direndeng kemana-mana. Begitu haji, berantem. Bukan berantem mulut doang, bininya ditabokin. La ilaha illallah, ini orang kata. Itu sampai ke bawah ke Madinah itu. Bininya ditabokin. Saya udah gergetan banget itu. Saya ngomong sama ketua regu itu, ketua rombongan. Saya ketua rombongan. Kalau diizinin saya parahin, saya ganting ini orang ini. Udah gergetan banget, bininya digamparin. Itu cobaan itu berat. Ada dulu orang haji punya bini 2, dibawa dua-duanya. Yang satu nyuapin, yang satu nyiapin menyuapin. Orang pada iri, nanya hebat banget itu bini 2 rempuk diangkut lah gua. Nah sombong, keluar kata lah gua. Jangan lagi 2, 4 gua rendeng akur. Sombong di mana? Masjidil Haram. Tawaf, tangan kanan bini tua, tangan kiri bini muda. Begitu tawaf, pas. Bini tua terus nungguin di pintu masuk. Kan kalau kita masuk pintu 16, keluarnya pintu 16. Jangan pintu 61, kemana-mana ntar jadinya. Jangan bayangin masjid kita segede masjid Ar-Ridwan. Mau keluar pintu mana aja enggak bisa lah, masuk pintu 16, keluarnya pintu 61, masuknya Pondok Ungu, keluarnya ujung Menteng. Lo mau kemana? Mau nanya kagak bisa bahasa Arab. Udah masuknya pintu 16, keluarnya pintu 16. Bininya tuh lepas nungguin di pintu 16. Lah dia main. Dia mau lagi nungguin, dia mau pulang sama bini muda. Udah akhirnya dia putus asa, dia pulang. Nyampe maktab, habis lakinya bininya disiramnya air dia. Emang sengaja katanya. Maunya sama yang muda dong, sama yang tua udah kagak mau, udah kagak sayang. Disiram berantem. Orang udah melongo. Kemarin lah gua. Sombong di mana itu? Di Masjidil Haram. Langsung dibuat sama Allah perhitungan. Tuh saya punya temen loh, Haji Khalis tuh. Dia pernah cerita itu. Jadi di lift Masjidil Haram Mekah, orang naik lift ngomong begini. Di haji mahal-mahal liftnya kayak gini. Cakep enggak lift PT Jarum Super? Tuh, spontan tuh liftnya berhenti, kagak jalan. Terus temennya istighfar, tobat baru jalan lagi. Jangan sekata-kata. Nah itu kita kalau kita haji ifrad, sementara wukufnya masih lama banget,
Berantakan dulu jadinya haji kita. Boro-boro memperoleh haji mabrur, pulang malah haji apa? Mabur. Bukan mabur, tapi mabur. Bukan mabrur, tapi mabur hajinya. Titik, haji ifrad. Pengen sih saya, pengen banget kalau suatu saat dapat anugerah haji lagi, pengen haji ifrad, pengen banget. Bi ayyu harima awalan bil haji min miqatihi wa yufarrigu minhu summa yakhruju min Makkah ila adnal halli fa yu'arrimu bil umrati wa ya'ti bi amaliha walau ukisa boleh, walau akasa boleh, lam yakun mufradan. Gambarannya haji ifrad itu kita datang bikin haji dulu, tuntaskan udah semua hajinya, udah selesai haji, nah kan kita pulang ke Indonesia masih lama. Orang datangnya paling akhir ya pulangnya paling lama. Nah itu nunggu kita pulang bikin umroh dah. Sekali, 2 kali, 3 kali terus bikin umroh. Tapi nyantai udah enak. Masjidil Haram udah kayak punya kita. Yang lain udah pulang semua. Tinggal kita doang belum. Udah kayak punya kita. Nah, nyium aja rasa bebas udah kagak desek-desekan. Yang lain udah pada pulang. Makanya ini orang semuanya pada ngomong haji itu paling enak kalau kagak awal-awal sekalian, kalau kagak akhir-akhir sekalian. Paling enak. Kita datang awal sekalian, belum ada orang. Maksud Raudhah, kita kan ke Madinah dulu. Kalau awal ke Raudhah puas kita mau sujud mau apa di sini, belum ada orang. Kan kita doang, tuh puas. Ntar diberangkat ke Mekah, orang juga belum ada, baru dikit. Bangsanya negara-negara yang kuotanya dikit kayak model Cina, terus kemudian termasuk negara Afrika belum pada datang. Rombongan rese belum pada datang. Rombongan orang-orang hitam itu Afrika belum pada datang. Rombongan kita doang. Udah kita mau ngapain aja bebas enak. Mau nyium Hajar Aswad, mau meluk Ka'bah, mau nyiumin Ka'bah, bebas. Begitu juga kalau kita akhir sekalian. Jadi kita datang kan bejibun orang di Mekah, desekan kayak petau karena emang lagi haji. Tapi begitu selesai haji kan dia pada pulang itu yang duluan. Pada pulang. Nah kita masih lama. Masih berapa hari? Masih 35 hari lagi kita pulang. Mana aja nangis mulu, yang lain udah pulang dia belum. Ya, yang lain udah pulang saya belum. Ya, orang hajinya begitu. Kalau hajinya benar-benar mau niat ibadah, makin lama makin enak. Makin rindu sama Ka'bah, Titik. Walhasil, jadi nomor 1 haji yang hukumnya sunnah, artinya ngambil bagian haji yang sunnah itu hajinya haji ifrad. Wasani, yang kedua, at-talbiyatu, membaca talbiyah. Wa yusannu, dan disunahkan al-iksaru, memperbanyak min'a, membaca talbiyah. Fi dawamil ihrami, sepanjang kita sedang dalam keadaan ihram. Nah, kapan kita ihram? Ketika kita niat. Ihram ada 2, ada ihram haji, ada ihram umrah. Bapak misalnya umrah, kan niat itu. Udah di Mekah, berarti niatnya dari Tan'im, dari Masjid Tan'im. Niat, aku niat umrah dan juga ihram umrah. Kan udah niat nih. Udah niat ihram. Nah, mulai saat itu perbanyak baca talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Terus jangan putus-putus di mobil sambil jalan. Kecuali kita lagi ada sesuatu lah, lagi buang hajat, lagi makan, ya makan saya baca talbiyah repot, ya repot. Nah, kita umrah memperbanyak baca talbiyah, terus baca talbiyah sampai nanti kita melihat Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah kan kita tawaf. Kalau kita umrah berarti tawafnya tawaf apa? Tawaf umrah. Terus melihat Hajar Aswad kayak kemarin, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kecep. Nah, yang dibaca udah bukan labbaik lagi, tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paham ya?
Baca talbiyah sepanjang kita selesai niat ihram, terus sampai kita ngelihat Ka'bah. Talbiyah. Wa yarfa'u ar-rajulu sautaha. Wa yarfa'u, dan juga mengangkat. Baca talbiyah itu sepanjang kita ihram. Ya ntar kalau kita udah selesai, selama kita masih ihram ya baca talbiyah terus. Wa yarfa'u, dan mengeraskan, mengangkat ar-rajulu, orang laki-laki, sauta'a, suaranya, bitalbiyah. Orang laki-laki baca talbiyahnya dengan suara yang lantang, yang tinggi, yang keras. Labbaik Allahumma labbaik, bareng-bareng itu di bis. Labbaik la syarika lak labbaik. Kalau perempuan jangan, pelan-pelan aja. Laki-laki disunahkan mengangkat suaranya dengan lantang. Ntar juga di Masjidil Haram sama. Labbaik Allahumma labbaik. Macam-macam, itu beda-beda nadanya. Orang bangsanya orang Mesir, Maroko, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Wah, kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Enak kan? Labbaik. Macam-macam. Ada yang kagak hafal, baik, di sana baik, di sini baik. Kita semua baik, kita baik. Bagaimana itu? Dapat pahala. Allah Maha baik. Karena baca labbaik itu bukan merupakan rukun umroh atau bukan merupakan rukun haji. Hanya sunnah. Tidak dibaca juga nggak apa-apa. Cuma yang nggak dapat pahala. Nah orang dia kagak bisa. Apa sih itu baik-baik? Akhirnya dia ngikutin. Baik-baik, di sana baik, di sana baik. Saya baik, kamu baik, kita semua baik-baik. Oh, kamu dapat pahala. Ada orang pulang haji. Emang orang kampung kita kan begitu. Orang pulang haji kita datangin kan ya? Emang begitu. Bukan kita meminta oleh-oleh. Kita meminta doa. Karena orang haji itu doanya mustajab. Kalau kata orang-orang tua kita katanya selama berapa hari itu? 40 hari katanya ya. Tahu dan saya belum pernah dengar keterangannya itu. Selama 40 hari. Udah percaya aja nggak apa-apa. Kita datengin, minta doa. Yang haji rada geblek, kagak bisa doa pisan. Pak doa pak, udah bapak aja. Yang bapak kan baru pulang haji, doanya mustajab. Udah bapak aja. Enggak bapak aja Pak Haji, tolong Pak Haji. Ayo kita doa bersama, angkat tangan. Labbaik Allahumma labbaik. Itu bukan doa, bukan itu. Yang ngaminin ya kagak ngaji juga amin. Cuman karena dia yakin, yang doa yakin, yang amin yakin, yang amin besok berangkat haji. Begitu. Yang amin berangkat haji. Udah. Ya boleh, silakan. Ya boleh. Saya nih, istri saya kan udah daftar haji. Meninggal. Kalau dibadalin gimana? Boleh, dibadalin aja boleh. Baru kemarin ada orang Jumenteng, namanya Bang Nasir, telepon saya. Jadi dia punya anak mondok di salah satu pesantren di daerah Bogor. Itu jatuh dari lantai 3 ya Wajih ya, meninggal dunia. Terus dia pengen bikin badal haji, nanya saya, boleh nggak apa-apa Bang? Boleh. Sama siapa? Kiai gitu. Ya tanya ke Departemen Agama. Kalau saya nggak bisa lah, repot karena kita kan bukan dari sini ke Surabaya, dari sini ke Mekah bikin paspor, bikin itu. Ya datang aja ke KUA, kantor urusan agama bagian haji. Ngomong ntar, Pak, saya pengen badalin haji istri saya. Beliau sudah daftar, tapi meninggal dunia. Nanti ada petugas dari negara kita yang akan bikinin badal haji. Pulang akan bawa sertifikat. Ada sertifikatnya. Istri bapak siapa namanya? Misalnya Fatimah misalnya. Udah ada tulisannya Hajjah Fatimah. Udah jadi haji udah. Dinyatakan telah ditunaikan ibadah hajinya. Petugas yang melaksanakan si A tuh pada tanggal ini sampai ini. Nah itu boleh nggak dipanggil haji? Emang orang udah haji. Dipanggilnya haji. Walaupun udah meninggal ntar kita nyebutnya Al-Fatihah khususan ila ruhi Ibu Hajjah Fatimah. Dia kan udah dihajiin, berarti udah haji. Boleh, namanya haji badal. Ibadah yang boleh digantiin itu ibadah haji. Itu pun ada syaratnya. Kalau udah meninggal, sakit, stroke, kagak mungkin berangkat haji. Udah
Diem aja di kamar, udah kagak ngapa-ngapain, dibadalin. Kalau sembahyang kagak bisa, gantiin ya, bentaran ya. Bayang johor ya, kalian ya badalin gua, kagak bisa, sembahyang badal. Nah, kalau udah mati namanya dikodok, bukan dibadal. Boleh ngodok orang yang udah mati sembahyang, boleh. Menurut Imam Taqiyuddin As-Subuki, kita punya bapak, punya emak, ninggalin sholat, sakit lama, ninggalin sholat, meninggal dunia. Sebagai bakti anak sama orang tua, kodoin bapaknya. Aku niat sholat johor 4 rakaat, kodok untuk bapak saya. Tuh, bayang Pak, asar gitu. Saya niat sembahyang asar 4 rakaat, kodok untuk bapak saya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau anaknya malas, guru, malas, tapi duitnya banyak, nyawa orang dibayar, 1 kali sembahyang 200.000, boleh, boleh. Itu termasuk bakti juga orang tua. Bakti, duitnya digunakan untuk orang tua. Jangan pernah bicara apa diterima atau tidak diterima, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nah, ibadah kita aja belum tentu diterima. Kalau ngomong ibadah diterima atau kagak, yang jelas badal haji itu boleh, sah. Titik. Apa artinya labbaik Allahumma labbaik? Labbaik Allah labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Allahumma ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada satupun yang menyekutukanmu. Gak ada ya Allah, Tuhan kagak ada lagi kecuali Engkau. Ada patung, ada matahari, ada gunung, ada pohon, ada macam-macam, itu bukan Tuhan ya Allah. Tuhan cuma Engkau, kagak ada yang menyekutukanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wa ni'mata, dan kenikmatan, laka, itu darimu dan untukmu ya Allah. Segala puji datangnya darimu, segala puji itu untukmu. Wal mulk, kekuasaan itu juga milikmu ya Allah. Gak ada yang kuasa di dunia ini, semuanya Engkau yang paling kuasa. La syarikalak, tidak ada sedikit pun, tidak ada satu pun yang menyerupaimu, nggak ada ya Allah. Wa idza faraga, lan ing dalam nalikana wis rampung, apabila sudah selesai, orang yang ihram minat talbiyati, membaca talbiyahnya udah selesai, shollallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tutuplah dengan bersolawat kepada Nabi. Itu enaknya kita ngaji kan begitu. Udah selesai kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Udah selesai, kita baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tutup dengan sholawat. Lalu wasa'alallahu ta'ala al-jannata wa ridwanahu, minta sama Allah. Habis baca sholawat terus doa, minta sama Allah, ngadep ke Ka'bah, ngadepnya ke Ka'bah. Minta apa? Minta surga sama minta ridho. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah, wasta'aza bihi minan nahar, dan juga minta perlindungan sama Allah, jangan sampai kita dimasukkan ke neraka. Jadi habis baca labbaik Allahumma labbaik sampai selesai, la syarika lak, tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus doa, ya Allah, saya mohon ya Allah, ridhoilah saya ya Allah, masukkan saya kelak ke dalam surga ya Allah, jangan masukkan saya ke neraka ya Allah, saya kagak kuat ya Allah. Itu di depan Ka'bah, nangis udah kita itu, gerung-gerung nangis. Orang kita baru niat ihram aja gak? Begitu kita niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha, aku niat ihram umrah, aku niat umrah dan juga ihram umrah. Terus kita baru labbaik Allahumma labbaik, kita ngeresepin artinya itu. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Wah, itu udah pasti nangis sambil jalan, labbaik Allahumma labbaik. Ibadah paling enak, paling indah, paling terasa ibadah haji, karena
kita pasti sholat. Pasti orang haji kan nggak mungkin kagak sholat, pasti sholat. Ada sedekah, ada macam-macam dah ibadah haji. Kalau belum mampu haji, ya setor. Gak apa-apa, kalau punya duit setor. Kalau belum punya duit, ngumpulin. Ntar kalau udah setor masih lama, umroh. Insya Allah, kalau nggak ada uzur dan Allah ridho, tahun 2023 saya punya planning mau berangkat umroh. Ayo kita berangkat umroh bareng-bareng. Insya Allah saya pastikan kita lebih murah dari yang lain, tapi tidak murahan. Saya jamin. Kenapa? Karena adanya di ring 1, hotelnya bintang 5. Ntar kita yang bimbing. Ya Allah, rasain ntar ngelihat Ka'bah. Ya Allah, bayangin ngelihat Ka'bah kayak apa indahnya, kayak Masya Allah. Kagak mungkin kagak nangis ngelihat Ka'bah. Begitu ngelihat Ka'bah pasti gerung. Ya Allah, ini yang namanya Ka'bah. Selama ini kita sholat ngadepin tembok musola. Selama ini kita sholat ngadepin tembok rumah kita. Sekarang Ka'bah ada di depan kita. La ilaha illallah. Tanya Bapak, nangis gak dulu ngeliat Ka'bah? Ngeliat Ka'bah nangis dulu? Baru-baru pasti nangis. Pak Haji Zain tanya. Apalagi Bang Haji Aji sampai jungkir balik. Saking khusyunya ngeliat Ka'bah. Saya punya teman namanya Bang Haji Rohiman. Orang Jatimulya. Saya sebut aja nggak apa-apa karena udah CS banget sama saya. Begitu saya ngeliat Ka'bah kan saya nangis. Dia bilang jangan nangis, udah buruk, jangan nangis. Ya kita bersyukur Allah. Ya udah. Sembayang duha. Lagi sembayang saya Allah. Dia takbir. Dia nangis. Sembayang. Tadi saya nangis diomelin. Terus sekarang lagi sembayang nangis gerung-gerung. Malah batal sembayangnya. Lah guru berarti batal juga. Lah batal orang ngomongin dia lagi sembayang nangis. Enggak lah itu guyon. Tapi dia emang nangis benar. Kata saya ini orang sembayang ngapa ini lagi gerung-gerung. Nangis. Nah, sembayang nangis. Titik. Yang kedua, yang ketiga. Wasalisu tawaful kudumi. Udah kita terangin tadi. Sunnah mengerjakan tawaf kudum. Haji ifrad. Kalau hajinya haji tamattu, berarti apa dulu tadi? Apa dulu kalau haji tamattu? Umroh dulu. Nah kita sampai Masjidil Haram kita tawaf. Tawafnya tawaf apa? Tawaf umroh, bukan tawaf kudum. Berarti kagak ngerjain tawaf kudum. Ya itu sudah termasuk diantaranya. Tawaf umroh sudah menggantikan status tawaf kudum. Paham ya? Jelas ya? Titik. Saya tanya, Boleh Bapak. Kita bikin apa ibadah haji orang tua gitu. Itu begitu selesai, nah, kita dapat surat. Dapat sertifikat. Dapat asalkan kita minta badal sama yang resmi. Makanya tadi saya sarankan kita ke KUA. Kantor Urusan Agama, Departemen Agama kan ada bagian haji tuh. Ada bagian haji. Nah, nanti ngomong sama bagian hajinya. Pak Ustadz atau siapalah Pak, saya minta tolong badalin haji ibu saya. Pasti dia mau, karena ada ujrohnya. Ujrohnya itu 10 juta setahu saya kalau belum naik. Ntar kita bayar sama Departemen Agama 10 juta. Ntar dia nugasin orang yang ada di Solo, yang ada di Mekah Solo, yang ada di Mekah. Kan banyak mukim, mahasiswa atau apa. Nah, ntar dibayar sama negara. Bikinin haji ya buat bapak ini, buat ibu ini, ntar yang niat dia, ntar dibikinin surat resmi. Nah kalau kita pengen resmi ada apanya? Sertifikatnya. Kalau kita pengen ngarap pahala doang dari Allah, kagak ngarepin, ya nggak penting lah surat surat. Yang penting ibu atau bapak saya dihajiin, dibadalin. Ya kita boleh minta tolong sama siapa? Misalnya KBIH. KBIH itu kan kepalanya pasti berangkat umroh setiap tahun. Pasti. Dia pasti berangkat haji setiap tahun. Kayak contoh At-Taqwa itu dulu Haji Nung kan ya. Nah Haji Nung itu setiap tahun berangkat. Haji Nung, Haji Nurul Anwar namanya. Haji dulu kepalanya beliau, sekarang udah diganti. Atau kalau ngikut Pak Haji Apri itu Jatimulya, saya ngikut Haji Apri. Setiap tahun itu pasti dia berangkat haji. Niatnya bakal siapa? Masa bakal dia mulu? Lihat haji besok dia lagi. Padahal kan orang kewajiban haji seumur hidup sekali. Lah nggak apa-apa minta tolong dia Pak Haji.
untuk tahun ini Pak Haji hajiin mak saya ya, badalin. Ya nggak apa-apa, berapa duit? Nah, biasanya kalau swasta lebih mahal. Jadi saya minta 15 ya, ya udah. Nah, udah berarti kita bayar 15 juta, ntar dia saksi. Saya bersumpah Haji Apri telah membadalkan haji untuk ibunya bapak. Udah ibu kita udah resmi. Udah resmi jadi apa? Haji, badalin. Nah kita mau panggil haji ya boleh. Almarhumah Ibu Hajjah, almarhum Bapak Haji, boleh nggak apa-apa. Itu kan gelar. Dan perlu juga, jangan kok kita punya anggapan begini. Maaf ini, bukan berarti orang yang haji itu pengen dihormatin haji, bukan. Tapi etika atau adab. Bukan kok orang yang haji harus minta dipanggil haji, enggak. Cuma penghormatan untuk orang itu disunahkan. Orang yang sudah haji, panggillah haji gelarnya. Misalnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Aziz Muslim itu lebih terhormat daripada sambutan oleh Abang Aziz atau Bapak Aziz Muslim, padahal dia udah haji. Menghormati orang itu sunnah, memuliakan orang itu sunnah dengan penyebutan gelarnya. Kalau ada gelarnya tanya, tanya itu titelnya apa, gitu. Oh dia SH, MH, STM, SE, STM. Sebut. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haji Aziz Muslim SH. Atau sambutan akan disampaikan oleh Bapak Haji Aziz Muslim SPDI. Tahu SPDI? Sudah punya 2 istri. Gitu. Ya dihormatin. Kiai saya begitu tuh. Kalau ada tamu datang, terus nanti menyampaikan ceramah atau apa, terus tanya dulu. Nah, coba kamu cari namanya siapa, jangan sampai keliru nyebut nama orang. Terus udah haji apa belum, titelnya apa. Kita mau memuliakan dia sebenar-benarnya. Yang ada juga yang dimuliakan jangan GR, ya udah biasa aja. Itu hidup tuh seperti itu. Ada yang macam-macam lah, macam-macam. Tapi nggak usah toh kita jadi pikiran songong amat, nggak usah, biarin aja. Dimuliakan ya alhamdulillah, tapi jangan minta dimuliakan. Kita yang kewajiban. Udah aja, sebut aja. Bapak Haji Muhammad Zain, Bapak Haji Rais Nalam, Bapak Haji Mahfud Ka'ban, insya Allah. Itu sebut. Bapak Haji Yatman, insya Allah. Biasanya kalau saya nyebut begini berangkat beneran. Yang lain minta disebut juga, kebanyakan. Nah, yang keempat, 3 tawaf kudum. Warabi'u, yang keempat. Nah, ini 4 ini fihi nazar ini. Kita tinggal baca doang. Al-mabitu bimuzdalifata. Sunnahnya haji yang keempat adalah mabit di Muzdalifah. Nah, fihi nazar. Fihi nazar artinya entar dulu. Jangan langsung dipahamin bahwa mabit di Muzdalifah sunnah. Jangan, entar dulu. Kenapa? Yang mengatakan mabit di Muzdalifah Rafi'i. Tetapi menurut Imam Nawawi, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, bukan sunnah. Dalam hal ini mana yang lebih kita perlu ikuti? Ar-Rafi'i wan Nawawi idza ikhtalaf qauluhuma faqaddimil ladzi khalaf. Kalau Imam Rafi'i dan Imam Nawawi berbeda pendapat, maka pakailah pendapat Imam Nawawi. Berarti mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Kita baca ada apa enggak keterangannya. Sebentar. Nah, ini ada ini. Menurut siapa? Wa mayak tadihi kalamur Rafi'i, yaitu pendapatnya Imam Rafi'i. Lakin akan tetapi alladzi fi ziyadati rawdati syar'il mu'azzabi,
Akan tetapi dalam kitab Ziyadah dan juga syarah kitab Muhadzab itu Imam Nawawi, Ziyadah kitab Ar-Raudhah karya Imam Nawawi, annal mabita sesungguhnya mabit bimuzdalifah itu hukumnya wajib. Nah, ini jelas banget nih, ada. Jadi yang mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah, betul. Ada yang berpendapat itu. Siapa itu? Rafi'i. Akan tetapi alladzi fi ziyadati Raudhah, terdapat dalam kitab Ar-Raudhah karya Imam Nawawi, wa syar'il muhazzabi, dan syaratnya kitab muhazzab yaitu Majmu' Syar'ul Muhazzab, annal mabita bi Muzdalifah di Muzdalifah wajibun, itu hukumnya wajib. Bukan sunnah, wajib. Mabit di Muzdalifah kita ngapain sih guru? Nyari kerikil, bawa senter. Kenapa? Biar kagak ketuker antara kerikil sama tai kambing. Banyak tai kambing di sana, banyak. Enak aja secomot-comot ini rada kelang. Loh kok? Nah, lihat, saya taruh nih kerikil, pencet dulu. Kalau masih ragu gigit. Oh iya beneran ini kerikil, ambil. Nah, bawa pulang ke tenda. Kita buat kemana pelontarnya? Ke Mina. Ngambil dari kerikilnya di Muzdalifah. Jangan bawa kerikil dari rumah, percuma. Ngapain? Bawa kerikil dari rumah, dari Muzdalifah. Nah, banyak itu guru orang yang tidur di Muzdalifah. Banyak. Cuman pesan saya, kalau bapak-bapak tidur di Muzdalifah, kepalanya jangan ditutupin, walaupun dingin, walaupun apa. Kenapa? Nah, kan kita lagi ihram. Lagi ihram aja kagak boleh nutupin kepala. Pakai peci aja kagak boleh. Ada banyak gitu yang saya temuin ya. Saya tuh jam 1, jam 2 tuh saya keliling gitu. Ada itu. Tidur karena dingin kan pakai tikar doang. Tuh kita beli tikar 5 real sama. Beli tikar pakai cuman beberapa saat, kadang-kadang bawa pulang ke kenang-kenangan. Tidur gitu, kepalanya ditutupin tuh. Tuh, pakai kain ihram. Tuh. Udah dingin. Terus saya bangunin, Pak, jangan ditutupin. Kita lagi ihram, enggak boleh nutupin kepala. Enggak boleh. Makanya orang mati ketika dia sedang ihram dia mati, bikin pocongannya jangan ditutupin. Buka semua. Jangan pakaiin minyak wangi, jangan apa, enggak boleh dia lagi ihram. Jangan dipakein pakaian dalam, dia lagi ihram. Walaupun mati status ihramnya tetap berlaku. Enggak boleh dimandiin pakai sabun, dia mati pakai sampo, enggak boleh. Dia lagi ihram. Cuman orang mati di sono kagak bakalan dibawa pulang. Dia dikuburin di sono. Nguburinnya rata-rata itu di Mina, rata-rata, atau di tempat lain dah. Kalau di Ma'la jarang. Ma'la itu orang-orang tertentu kayak Mbah Maimun Zubair, ulama-ulama besar dikuburinya di Ma'la. Ada istri baginda Rasul yang pertama itu ibu kita Sayyidah Khadijah, itu dimakamkan di Ma'la. Makamnya juga indah, ada bangunnya. Cuman nggak bisa kita masuk. Cuman lihat dari luar doang. Datangin bisa, tapi masuk ke dalamnya nggak bisa. Jangan lagi makam Ibu Khadijah. Kita ziarah Sunan Kudus saja nggak pernah masuk ke dalam, ya kan? Di sekitaran luar doang. Titik. Yang ke-5. Wal khamisu raq'atat tawafi. Yang kelima dari sunnahnya haji adalah sholat 2 rakaat tawaf. Kapan sholatnya? Ba'dal faraghi minhu, sesudah kita melaksanakan haji. Wa yusollihi dan hendaknya orang yang sholat khalfa maqami Ibrahim, itu sholatnya di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu seperti keranjang burung. Nah, bangunannya dari emas, itu makam Ibrahim. Itu bukan kok makam kuburan Nabi Ibrahim, bukan. Itu batu yang diinjak sama Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim bikin Ka'bah. Karena diinjak sama Nabi Ibrahim, telapak kakinya sampai sekarang bekasnya masih ada. Bekas telapak kakinya. Tuh batu diinjak sama Nabi Ibrahim ambles. Bentuk telapak kaki Nabi Ibrahim. Terus bawahnya diganjel pakai batu, atasnya ditutup pakai sangkar, kayak sangkar burung emas gitu tuh. Nah itu kita bisa ngelihat
Di situ ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Habis tawaf kita sholat 2 rakaat tawaf. Sholatnya di situ di makam Ibrahim. Sulit dijorogin terma askar. Dijorogin ya, paling kagak kita jauhan dikit. Nah, kalau beruntung saya tahadus minimal, saya alhamdulillah berkali-kali bisa sholat di makam Ibrahim dan kagak pernah dijorogin ma askar. Alhamdulillah ya, kalau lagi beruntung. Sholatnya niatnya bagaimana? Saya niat sholat 2 rakaat tawaf, itu usolli sunnata rakaat tawafi. Aku niat sholat 2 rakaat tawaf karena Allah Ta'ala. Habis kita sholat 2 rakaat tawaf, minum air zam-zam yang banyak, minum air zam-zam. Masya Allah, air itu udah pernah saya terangin belum? Ada 5 yang paling mulia, paling agung air. Nomor 1 ma'un alladzi naba'a min asabi'i syarifah. Air yang keluar dari jari-jari tangan mulia Nabi kita. Nabi kita tersesat di padang pasir, Nabi kita beserta dengan paling tidak 80 sahabat. Air habis, laporan Gusti Nabi, air kita habis. Mau cebok kagak ada air, mau minum kagak ada air, mau wudu kagak ada air, mau bersih kagak ada air. Terus Nabi kita ambilin ember, kalau bahasa kita ambil bejana, ambil ember. Nih ya Rasul, nih embernya. 10 jari beliau dimasukkan ke dalam ember, maka dari 10 jari itu keluar air. Masya Allah, inilah air ranking pertama paling mulia yang ada di muka bumi. Dipakai 80 sahabat buat mandi, kagak pernah habis. Begitu habis, keisi dengan sendirinya. Habis, keisi dengan sendirinya. Sampai yang 80 itu semuanya mengambil air itu dengan tuntas, dengan semuanya kebagian, baru air itu habis. Ranking pertama. Enggak ada yang lebih mulia. Nabi Musa pernah mengeluarkan air dari batu. Idrib bi'asokal hajar fajarat min usnata asyarata aina. Enggak ada apa-apanya sama Nabi kita. Yang ngeluarin air batu, tapi yang ngeluarin air adalah tangan Nabi kita. Nomor 1. Kedua, air paling mulia, paling agung adalah ma'u zamzama, air zam-zam. Itu ranking kedua, air paling mulia. Ketiga, air Kausar, telaga Kausar yang ada di surga. Itu ketiga di bawah Zam-Zam. Masya Allah, hebat air Zam-Zam. Yang keempat, Sungai Nil. Sungai Nil adanya di Mesir karena pernah menyelamatkan Nabi Musa. Nil. Yang kelima, semua air yang ada di dunia sama, itu ciptaan Allah sama, nggak ada yang lebih hebat. Termasuk yang dibangga-banggakan oleh agama lain, sungai apa gitu ya. Karena ada tuh yang disucikan itu, iya, enggak, itu sama dengan air-air kita. Nah, kalau kita itu 4 itu. Air Zam-Zam, Masya Allah. Yang pertama tadi air yang keluar dari jari Nabi. Air yang keluar dari jari-jari tangan Nabi. Enggak ada lagi. Itu paling mulia itu. Masya Allah. Yang ke-6. Ya, nah kalau kagak bisa guru sholat di makam Ibrahim, sholat di Hijir Ismail, kayak huruf U di belakang Ka'bah. Kagak bisa guru, sempit banget itu. Bagaimana mau sholat orang nunduk aja kagak bisa? Ya udah di Masjidil Haram, di sekitaran Masjidil Haram, mau di mana kek, yang penting masih di Masjidil Haram. Jangan pulang di rumah sholat ya, jangan di sono. Yang ke-6, wasadisu al-mabitu bimina. Nah ini juga lain. Yang ke-6, sunnahnya haji adalah mabit di Mina. Hadza ma sa'ahu ar-Rafi'i. Lakin sohi'un Nawawi fi ziyadati radhi al-wujubu. Sama dengan Musdalifah. Menurut Imam Rafi'i, mabit di Mina hukumnya sunnah. Tapi menurut Imam Nawawi, mabit di Mina hukumnya wajib. Dan dalam hal ini kita ngikutin Imam Nawawi. Yang terakhir, yang ke-7, sunnahnya haji apa? Wasabi'u tawaful wada'i, yaitu tawaf wadah. Tawaf wadah itu artinya tawaf pamitan. Kita mau ninggalin tanah haram. Itu sunnahnya kita disuruh berat ninggalin Ka'bah. Nangis itu kita mau pamitan. Kalau bisa jalannya itu mundur. Kalau kita belakangin Ka'bah jalannya, ntar baru berapa langkah nengok lagi. Seakan-akan kita berat ninggalin Ka'bah. Gini, udah tawaf nih, tawaf wadah. Aku niat tawaf wadah.
ninggalin Ka'bah. Nah, selesai. Nah, kita udah selesai 7 kali itu kan nangis tuh, nangis gerung-gerung. Ntar tinggalin Ka'bah, boleh jalannya mundur sambil mandangin Ka'bah. Kayak kita tuh berat banget mau berpisah dengan Ka'bah. Kalau kita belakangin jalannya, baru 3 langkah, suruh nengok lagi. Terus nangis lagi, ya Allah, saya pengen balik lagi ketemu Ka'bah lagi, ya Allah. Saya pengen balik lagi, ya Allah, ketemu Ka'bah. Ya Allah, saya mohon, ya Allah, miraron ba'da mirar, berkali-kali saya bisa ketemu Ka'bah. Jalan lagi. Baru berapa langkah? Nengok lagi. Seakan-akan kita berat banget tinggalin. Itu namanya tawaf wada itu. Ninggalin Ka'bah. Ya, orang mau berpisah sama pacar aja begitu. Berat banget rasanya. Apalagi nih mau berpisah dengan si hitam manis. Yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Hitam manis Ka'bah bukan anu. Ya, paham ya? Enak kan ya? Ngaji ya, enak ya? Ya Allah, ini baru ngaji udah enak banget ngaji haji. Apalagi hajinya. Saya aja ngerasain enak. Ngaji ini ngerasain enak. Sampai udah lewat Isya masih ngaji banyak. Berarti kan enak. Dah cukup dah sampai sini. Balik lagi. Pasti. Silakan Bang. Nanti kan kita kan mau berangkat haji ini kan perlu persiapan biasanya sampai 10 tahun 12 tahun ya. Tapi kita umur kita belum sampai, tapi kan store itu udah ada termasuk haji belum ya. Terus meninggal. Ya udah, di hadapan Allah sudah termasuk haji. Udah gugur kewajibannya. Cuma memang di hadapan manusia belum dipanggil tuan haji karena belum haji, belum berangkat, tapi di hadapan Allah sudah. Kan udah pernah saya cerita itu di awal ya. Ada ulama dari mana? Dari lupa. Ya, Bapak al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan tapi kalau selalu salah. Nah, ulama dari Yaman setiap kali datang bulan haji selalu berkata, "Laukana limalun tahajjajtu bihi." Ya Allah, kalau saya punya duit pasti saya buat haji. Sampai mati kagak haji. Begitu di hadapan Allah dikasih catatan, sholatnya sempurna, puasa sempurna, haji sempurna. Dia protes, ini bukan punya saya kali. Saya kagak pernah haji, ini sempurna. Terus kata malaikat, Allah tidak akan pernah menyia-nyia niat seseorang. Kamu udah niat pengen haji, cuma emang kagak punya duit sampai mati. Makanya sama Allah udah dicatat sebagai orang yang mendapatkan haji mabrur makbul. Sampai lagi udah setor. Gitu ya Bang? Ya, nah, udah habis ini udah ya. Nah, saya sudah daftar haji terus meninggal. Akhirnya dana itu ditarik lagi itu bagaimana hukumnya? nah ya kalau sudah meninggal boleh ditarik lagi, boleh dana hajinya. Boleh. Belum haji belum. Bulan haji boleh ditarik lagi, boleh. Karena itu maaf, statusnya jadi duit ahli waris sudah. Dia kan setor, meninggal, berarti statusnya jadi duit ahli waris. Setornya udah berapa? Setor pertama kan 25.500.000 tuh. Kalau saran saya, ambil 25.500.000, yang 10 juta buat badalin haji, yang 15 juta buat biaya tahlil. Gitu. Boleh enggak apa-apa. Bang Amin. Ya, saya mau tanya, tadi kan mabit di Musdalifah sama di Mina, menurut pendapat Imam Nawawi Sunnah. benar Imam Nawawi wajib. Alasannya apa Ustaz? Dari pendapat dua itu. Ya, ini ijtihad Bang. Ijtihad ulama. Ijtihadnya Imam Rafi'i mengatakan itu sunnah. Ijtihadnya Imam Nawawi mengatakan itu wajib. Sekarang kita kembali lagi. Ijtihad kedua ulama itu dibenarkan. Dua-duanya dibenarkan. Cuma kalau ada pendapat yang saklek keras, tinggi, dengan pendapat yang sangat lunak, disarankan kita mengikuti pendapat yang lebih tinggi. Sunnah sama wajib, pahalanya gedean mana? Gedean wajib, maka ikutilah pendapat yang wajib. Gitu. Kalau kita tidak mabit di Musdalifah, menurut Imam Rafi'i, is okay, nggak jadi masalah. Tapi menurut Imam Nawawi bermasalah karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Nah, daripada entar kita bermasalah, mendingan kerjain aja. Lepas itu sunnah ataupun wajib, yang jelas kita kerjakan. Gitu. Sama banyak banget, bukan itu doang. Bismillah ada yang mengatakan surat Fatihah, ada yang mengatakan bukan. Menurut Imam
Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari surat Fatihah. Menurut Imam Abu Hanifah, bukan. Daripada entar kita di akhirat ternyata Bismillah itu ayat surat Fatihah, baca aja deh. Lepas orang yang mengatakan ini ayat atau bukan, saya yang penting saya baca. Nah itu selamat kita. Gitu Bang Amin ya? Jelas ya? Oke. Sampun ge? Cukup dah, cukup. Insya Allah kita lanjutin lagi. Insya Allah. Baca Fatihah buat kita semua, mudah-mudahan sehat, berkah, panjang umur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.